Baik, berjumpa lagi teman-teman di channel Zarena Official, channel yang akan membagikan tutorial dan informasi tentang dunia persifutan. Baik, di video kali ini kita akan membahas macam-macam jenis ikan yang bisa hidup atau bisa dibudidaya di air payau. Nah, dan ini fakta uniknya ikan yang dibudidaya di air payau ini, itu kita akan bahas di video ini fakta uniknya gitu ya. Nah, kita pahami dulu apa sih air payau itu. Air payau itu adalah air percampuran, air asin dan air tawar begitu loh. Bukan berarti percampuran itu dikumpulin di tempat ngambil air asin dari laut terus air tawar diaduk jadi satu, itu bukan teman-teman. Yang dimaksud air payau di sini adalah begini, itu kan ada kali, muara. Biasanya kalau kali yang muaranya ke laut itu kan sangat besar sekali, lebar sekali. Di pertempuran atau di pertemuan air asin bibir pantai atau kali tersebut, nah itu pertemuan antara kali dan bibir pantai tersebut itu yang disebut dengan air payau gitu. Nah, biasanya para petani-petani ikan itu mereka membuat karamba di situ. Nah, itu yang disebut dengan air payau. Nah, sekarang kita akan membahas ikan apa saja yang bisa dibudidaya di air payau tersebut. Kita akan membahas kurang lebihnya 4 ikan saja ya teman-teman. Kalau kebanyakan nanti durasinya akan semakin lama dan memakan waktu lah gitu. Nah baik, yang pertama adalah ikan bandeng. Dan yang kedua adalah ikan kakap putih atau baramundi. Dan yang ketiga itu ikan mujair. Dan yang keempat, ketiga aja. Sebenarnya ada 4, tapi ini ketiga aja. Ini yang lazim biasa dikonsumsi oleh masyarakat, harganya juga ekonomis gitu. Nah, nanti kalau yang saya sebutkan ikan yang satu itu mungkin teman-teman banyak kurang yang tahu gitu. Nah, ini yang kita akan bahas adalah ikan yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat yang bisa dibudidayakan di air payau gitu ya. Nah, seperti ikan kakap, ikan bandeng, dan ikan mujair gitu. Ikan mujair tapi bukan berarti ikan nila ya. Kalau nila itu warnanya merah. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas perbedaan antara ikan mujair dan ikan nila. Nah, tapi di beberapa daerah itu mereka bisa menyebutnya nila hitam gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Yang namanya adat budaya kan kita tetap harus menghargai dan menghormati. Baik. Apa ya? Kita akan membahas tentang keunikan ikan yang bisa dibudidaya di air payau tersebut. Keunikannya yang pertama adalah ikan ini bisa dimasak berbagai macam olahan. Yang saya maksud di sini berbagai macam olahan adalah contoh nih, kalau ikan yang hanya bisa hidup di air tawar saja gitu. Nah, itu kan paling bisa enaknya, lazimnya itu biasanya cuma dimasak menjadi 2 menu saja gitu. Saya kasih contoh misalkan patin. Nah, patin ini kan ikan air tawar. Spesifikasinya dia hanya bisa hidup di air tawar. Patin kan paling hanya bisa di kuah saja cocoknya gitu kan. Kalau digoreng atau bakar gitu dia kurang cocok. Bisa digoreng atau dibakar tapi kurang cocok. Banyak masyarakat yang kurang suka kalau itu digoreng. Saya kasih contoh lagi, gurame. Gurame kan paling biasanya dikuah saja, misalnya kuah asam manis atau dibakar ataupun digoreng. Nah, selebihnya kan tidak bisa, tapi ya kurang maksimal hasilnya. Rasanya lazimnya rasanya tidak disukai oleh masyarakat. Nah, misalkan saya contohkan kalau air laut, ikan air laut misalkan nih, bawal laut atau ikan kue
paling kan itu biasanya bisanya cuman digoreng ataupun dibakar gitu kan. Kenapa kalau dikuah atau dipepes itu kurang begitu disukai masyarakat? Ikan tersebut kalau dipepes ataupun dibikin kuah gitu. Tapi ada ikan laut, contohnya kakap merah gitu, bagus juga untuk digoreng dan dikuah. Ya paling bisanya hanya bisa 2 menu saja, kalau nggak goreng ya kuah. Nah inilah fakta keunikan dari ikan air payo tersebut. Coba, bandeng bisa dikuah, bisa dipesmol, bisa digoreng, bisa dibakar, bisa dipepes. Nah itu ikan apalagi tadi ya, ikan mujair bisa digoreng, bisa dipepes, bisa dikuah juga, atau dilinting. Nah kalau bahasa Jawanya dilinting gitu ya teman-teman. Nah terus satu lagi ikan kakap putih atau baramundi bisa digoreng, bisa dikuah, juga bisa dipepes. Tapi kalau dipepes itu biasanya kan ikannya tersebut masih di bawah 1 kilo lah, mungkin sekilo isi 4, sekilo isi 5, sekilo isi 6 gitu. Ada ukuran ikan kakap putih atau baramundi yang ukurannya segitu. Nah gitu. Nah ini mungkin fakta yang ini nih yang teman-teman tidak menyadari, atau bahkan bisa disebut juga teman-teman bodo amat lah gitu, yang penting dimasak enak kan gitu kan. Nah ini saya menjelaskan, ini saya survei di beberapa tempat di restoran langganan saya, mereka menyebutnya begitu. Nah tapi memang benar, saya juga survei di lingkungan saya, di sekitar saya gitu, ya memang benar ikan-ikan tersebut ya hanya bisa yang air payo tersebut gitu, bisa berbagai macam menu gitu kan ya. Nah mungkin cukup sekian saja video dari saya. Apabila teman-teman mempunyai informasi tentang ikan air payo yang bisa dibudidayakan di air payo, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti berbagi ilmu kan akan lebih indah kan teman-teman. Mungkin akan ada tutorial-tutorial lagi khusus untuk memasak ikan air payo. Nah bagaimana tutorialnya nanti kita akan bikinkan. Oh ya, kalau untuk bandeng itu saya sudah membikinkan tutorialnya, bandeng di pesmol gitu. Nah bagi teman-teman khususnya kaum hawa yang bisa mengasih informasi, jangan lupa untuk masuk ke kolom komentar ikan apa saja. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you next time.